Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada dalam ibadah online. Walaupun sudah tanggal 6 Desember 2020, kita ada di penghujung tahun 2020, di bulan terakhir. Tapi di minggu pertama kita bertemu kembali dalam ibadah online dengan GBI Godzone yang ada di Hotel Grand Suri BSD yang biasa dulu kita beribadah di sana. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah pencipta kami, pencipta alam semesta, pencipta seluruh bumi ini dengan segala isinya, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dan Engkau bukan hanya mencipta saja, tapi Engkau menyediakan. Karena Engkau menyediakan segala sesuatu bagi kami untuk Engkau memelihara kami. Untuk Engkau bahkan berfirman akan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Di dalam segala hal Tuhan. Bukan hanya di dalam soal makanan saja Engkau mengenyangkan kami. Tetapi di dalam soal damai, sejahtera, sukacita yang berkelimpahan yang daripada Engkau. Engkau akan menyenangkan kami Tuhan. Mengenyangkan kami Tuhan. Dengan segala sesuatu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di mana Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan hidup ini sampai kepada akhirnya. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyatakan isi hati-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biar Engkau yang menyertainya, biar Engkau yang mengurapinya, biar Engkau yang memberikan pengertian semuanya kepada kami semuanya. Sehingga kami dapat mengerti jalan-jalan Engkau. Sehingga kami dapat mengerti kehendak Engkau, kemauan Engkau, rancangan-rencana Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Kehendak Engkau, jalan-jalan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami semuanya. Dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah Engkau juga Tuhan memberkati perjamuan kudus yang kami akan adakan nanti Tuhan. Kami akan memperingati bahwa Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya harapkan saudara dalam keadaan tetap baik walaupun di dalam masa seperti sekarang ini. Saudara, mari kita lihat saudara. Saya akan membawakan seri khotbah Kerajaan Allah yang ke-16, seri ke-16. Saya beri subtema, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau pada waktu yang lalu, saya membawakan untuk saudara di dalam seri ke-15, yaitu bahwa Injil Kerajaan itu menghubungkan kembali kita dengan Tuhan, dengan Allah kita, dengan rumah Bapa di surga, dengan Taman Eden, dengan keadaan surga, dengan hal-hal yang berada di dalam surga, dan dengan Tuhan Allah kita sendiri. Maka setelah kita dihubungkan kembali dengan Dia, maka kita harus berjalan bersama dengan Dia. Amin. Saudara dan saya harus berjalan bersama dengan Dia. Injil Kerajaan yang Tuhan Yesus bawa ke muka bumi ini, yang telah menghubungkan kembali kita dengan Bapa, dengan Tuhan pencipta kita, dengan Allah pencipta kita, bahkan dengan rumah kediaman Bapa, dengan Taman Eden, dengan keadaan surgawi. Karena Injil Kerajaan bukan soal makan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita, kebenaran yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Saudara, setelah seri ke-15 bertemu kembali, terhubung kembali dengan Tuhan Allah kita, maka ini adalah suatu perjalanan kita bersama dengan Dia mencapai garis akhir. Saudara, tolong perhatikan. Ini sangat penting sekali supaya kita tidak terlepas di dalam perjalanan kita bersama dengan Dia sampai kepada akhirnya. Kita lihat ayatnya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan untuk saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai
garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dengan kata lain, aku telah memenangi pertandingan ini. Pertandingan apa, saudara? Bukan pertandingan melawan orang-orang seiman dengan kita. Kita berlari masuk ke surga bersama-sama dengan orang-orang seiman kita. Kita bertanding, no. Kita bertanding dengan satu kuasa, satu power di dalam dunia ini yang mengakibatkan Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, yaitu kuasa iblis yang menarik terus kita untuk kita jauh dan untuk kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita harus berjalan dengan Tuhan sehingga kita akan diberikan pada akhirnya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada saudara dan saya oleh Tuhan Hakim yang adil. Kalau kita senantiasa terus berjalan bersama dengan Dia. Tetapi bukan hanya itu, Injil Kerajaan menjanjikan kepada kita pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, pada waktu kita bersama dengan Tuhan, pada waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Maka semua keperluan saudara akan disediakan oleh Dia. Bahkan penyediaan Dia akan berkelebihan, karena Dia berjanji kepada kita bahwa Dia menyediakan, akan memelihara kita. Dan bukan saja hanya memelihara saudara dan saya, tetapi Dia berfirman, aku akan mengenyangkan engkau seumur hidupku. Mazmur 91. Saya senang sekali kalau udah sampai ke ayat itu. Aku akan mengenyangkanmu seumur hidupmu. Saudara, itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Saya berdoa agar kita semua orang percaya bisa mengucapkan juga seperti Rasul Paulus pada akhir perjalanan hidupnya. Dan bagaimana supaya ini terjadi? Hanya ada satu jalan, kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah terlepas. Kalaupun terlepas, harus cepat kembali. Berjalan bersama dengan Tuhan kembali. Seperti anak yang hilang. Dia cepat-cepat kembali ke rumah bapaknya. Dia cepat-cepat mencari kembali bapaknya. Dan dia berjalan dengan bapaknya. Sehingga dia akan mengetahui bahwa segala kepunyaan bapaknya adalah milik kepunyaannya dia. Kita bukan mau menerima warisan daripada bapak. No. Tetapi kita harus menerima apa yang dia punya. Itu adalah milik kita. Karena kita akan kembali ke Taman Eden. Kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Sehingga kita harus memiliki apa yang Bapa miliki. Baik sekarang ataupun nanti. Hanya ada satu jalan. Kalau kita mau kembali ke Taman Eden. Kalau kita mau kembali ke rumah Bapa. Kalau kita mau kembali kepada pencipta kita. Kepada Tuhan Allah pencipta kita. Yaitu kita harus mengadakan suatu journey, yaitu suatu perjalanan bersama dengan Dia. Saudara, kenapa saudara kita harus berjalan bersama dengan Dia? Kita dengarkan lagu ini ya. Ini lagu diciptakan oleh Bapak Wiryo Hadi, Bapak rohani saya. Sampai dengan saat ini saya masih menghormati dia sebagai Bapak rohani saya. Kita dengarkan lagunya.
Saudara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita kalau kita tidak bersama dengan Dia. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Dia. Dan kalau kita berjalan dengan Dia, maka kita akan berjalan tegap bersama dengan Dia. Saudara mau berjalan tegap bersama dengan Dia. Saudara tidak murung, saudara tidak susah, tidak sulit. Ya, tidak seperti orang susah sulit menanggung beban berat, tetapi kita akan berjalan tegap kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa pada waktu ada di padang gurun, ya. Tetapi umat Israel pada waktu itu melakukan banyak dosa di padang gurun. Tetapi Musa senantiasa terus minta bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia. Kita lihat Keluaran 33 ayat 13 sampai dengan 17 terlebih dahulu, tetapi kita akan berhenti nanti di ayat 15. Kita akan ke atasnya, Keluaran 33 di atasnya. Tetapi kita akan lihat dulu Keluaran 33 ayat 13. Saya bacakan satu-satu untuk saudara. Maka sekarang, Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, sebelum Keluaran 33 ayat 13 ini, bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan, sangat berdosa. Membuat patung anak lembu emas. Dia menyembah patung anak lembu emas, dan dia berkata bahwa anak lembu emas, patung anak lembu emas ini yang akan mengantarkan kami ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allahnya. Tuhan sangat disakiti hatinya. Dia akan menghancurkan bangsa ini, dan dia akan menciptakan kembali satu umat pilihan Tuhan dari keturunan Musa. Karena Tuhan tahu Musa berhati sangat lembut. Musa berhati sangat mengasihi, baik mengasihi sesamanya maupun mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perjanjian baru, hukum yang terutama, yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kalbumu, dengan segenap kekuatanmu, dengan semua keberadaanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Musa mempunyai kasih seperti ini. Coba kita lihat ayat 14 dan 15-nya. Ya. Musa berkata di ayat 13 tadi, sebelum 14, Tuhan, beritahukanlah jalanmu kepadaku, atau bimbinglah aku, sehingga aku mengenal Tuhan, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya, atau sebaliknya Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya, Tuhan pasti berjalan bersama dengan saudara dan saya. Itu tandanya. Ya, nanti kita akan sudahi dengan itu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan berkata, aku hendak membimbing engkau sendiri aja Musa. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa berkata, kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Tuhan berkata, Musa, kamu pergi, aku akan membimbing kamu, pemimpin umat Israel. Kamu yang akan aku bimbing, engkau yang akan aku bimbing. Tetapi Musa berkata, tidak Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, aku dan umat pilihanmu, maka jangan suruh aku dan umat pilihanmu berangkat dari sini. Musa adalah pemimpin yang baik. Kalau kita memperhatikan ayat 14 berkata, Tuhan akan membimbing engkau, tetapi Musa berkata, jangan Tuhan, kalau Tuhan tidak membimbing kami, aku dan maksud pilihan Tuhan, jangan suruh berjalan. Di sini menyiratkan bahwa Musa sendiri dan bangsa Israel minta dibimbing oleh Tuhan. Musa tahu sangat penting sekali
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya tujuannya saja yang penting, bukan hanya berkatnya saja yang penting, bukan hanya pemberian Tuhan saja yang penting, tapi terlebih penting adalah saudara dan saya harus mengetahui dengan tepat dan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa Injil keselamatan supaya kita bisa dihubungkan kembali dengan Allah kita, dengan surga, dengan Taman Eden. Tetapi setelah itu Yesus membawa Injil kerajaan itu ke dalam muka bumi ini, yaitu diberitakan bertobatlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita walaupun engkau hidup di dalam dunia ini. Karena pada waktu Tuhan berjalan dengan engkau, maka engkau akan mendapatkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus ada di dalam engkau, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sangat penting berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya tujuannya saja, bukan. Musa tahu bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya dan kepada Musa. Tetapi Musa berkata, bukan Tuhan, bukan tanah perjanjiannya yang aku pentingkan, tetapi yang aku sangat pentingkan bahwa engkau berjalan, membimbing, menuntun, menunjukkan arah kepada kami di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Sampai mencapai garis akhir seperti Rasul Paulus. Kita lihat dulu. Nanti kita balik lagi ke 16-17. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Tuhan berjanji. Di ayat 1 Tuhan berjanji, pergi silahkan, aku tidak akan berbohong. Aku akan memberikan kepada bangsa umat pilihan ini dan kepada Musa negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah perjanjian. Aku tidak akan berbohong, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tuhan berkata, kalau engkau bersama dengan aku, walaupun engkau tidak berjalan dengan aku tetap akan memberikan berkat-berkat itu kepada engkau. Tetapi Musa berkata, Tuhan, bukan berkatnya, bukan tanah perjanjiannya yang harus Tuhan berikan kepadaku. Ya, Tuhan berkata di dalam ayat keduanya, ya, bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dia akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Heweris, orang Hewi dan orang Yebus. Tuhan akan memberikan malaikat kepada engkau sehingga malaikat dapat menatang engkau supaya engkau tidak terantuk kakimu kepada batu, supaya engkau dapat mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam hidup engkau. Tetapi engkau biarlah engkau berjalan hanya dengan malaikat. Tetapi bukan itu yang penting, saudara. Yang terpenting adalah kita senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Ayat ketiga berkata, ya, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena kamu bangsa yang tegar tengkuk dan selalu berbuat dosa. Dosa lagi, terus berbuat dosa. Maka saudara-saudara, dalam masa perenungan ini kita harus menintrospeksi diri kita supaya kita bisa mengetahui apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa bertobat, supaya kita bisa berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, mencari wajah Tuhan kembali dan bersujud menyembah Dia dan minta supaya Dia senantiasa menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Introspeksi. Masa pandemi COVID-19 ini, masa introspeksi diri, masa berkabung, masa pertobatan. Ketika kita dalam masa perenungan ini merasakan ada sesuatu yang salah,
Mari kita berkabung. Mari kita berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Mari kita kembali kepada mencari wajah Kristus, berdoa, mohon pengampunan, dan yang paling terpenting, biarlah jangan Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Seperti Daud pada waktu berbuat dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia masuk ke dalam ruangan, dia menyendiri. Dia masuk ke dalam perenungan. Seperti saudara dan saya sekarang dalam masa COVID-19 ini. Dia dalam perenungan itu, dia berdoa, Tuhan, ampunkan dosaku. Tapi setelah itu Daud berkata, jangan cabut rohmu dari dalamku. Artinya jangan tinggalkan aku Tuhan, barang sejenak pun. Tetapi sertai Tuhan, Roh Kudus-Mu terus ada di dalam aku, kata Daud. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus kebanyakan tidak diam di dalam orang, tetapi hanya hinggap sementara. Tetapi di dalam perjanjian baru, pada waktu kisah para rasul ada di dalam satu ruangan, dan pada waktu dia berdoa meminta, maka Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya. Dan dia berkata, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, berjalanlah bersama denganku. Ayat 5, ini yang paling penting. Ini yang ngeri, saudara. Tuhan sedang berkata bahwa dia tidak mau lagi berjalan dengan saudara dan saya kalau kita masih berjalan, hilang kasih karunia kita daripada dia, atau kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan kepada dia. Paling berbahaya. Bahkan Tuhan akan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan otomatis kasih karunia-Nya tidak akan tercurah kepada kita. Ayat 6 di dalam Keluaran 33 ini mengatakan bahwa di dalam masa perkabungan atau pertobatan, kita harus mencari wajah Tuhan. Saudara, mari kita kembali ke ayat 16 lagi untuk menutup dari rangkaian perenungan ini. Coba lihat Musa, selalu membawa aku dengan umatmu ini. Selalu dia bawa, tidak egois. Hati Musa adalah hati yang sangat lembut dan sangat mengasihi bangsanya. Sehingga Tuhan berkata, Musa itu hati yang paling mengasihi dan yang paling lembut adalah hatinya Musa. Bisa kita lihat, dia selalu berkata, dia minta penyertaan Tuhan untuk dia dan bangsanya. Biarlah hari-hari ini kita minta penyertaan Tuhan untuk saudara dan saya dan keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk cucu kita, untuk daerah kita, untuk orang-orang percaya yang iman dengan kita, dan untuk semua orang bangsa Indonesia, dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, untuk Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Saudara, apa tandanya kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita? Tandanya kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi kepada kita. Tandanya kita akan bersyukur terus. Tandanya kita akan bergembira senantiasa. Kita akan senang terus. Kita akan tenang terus. Kita akan damai terus. Kita akan sukacita terus. Kita akan sejahtera terus. Itulah tandanya kita sedang menerima kasih karunia Tuhan. Tapi terlebih daripada semua ini, kita bersyukur senantiasa dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Nyanyi terus, puji-pujian terus, penyembahan terus. Ini tandanya kasih karunia dan kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara cemberut, susah, kesel, bete, marah, sangar,
Wah, muka saudara, ini tandanya tidak ada kasih karunia dan saudara sedang sendiri berjalan tidak dengan Tuhan. Makanya kita harus minta kepada Tuhan. Musa minta kepada Tuhan. Maka pada Keluaran 33 ayat 17 Tuhan berjanji, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kita harus mendapat kasih karunia engkau Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang baru lagi setiap hari di dalam hidup kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan maka dengan itu Tuhan akan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Siapa saja yang mendapat kasih karunia Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan dan mendapat keberhasilan? Yusuf dalam keadaan apapun juga, dia tetap berpegang kepada prinsip menjalankan peraturan, hukum, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, firman-firman yang telah Tuhan sudah canangkan kepada dia. Walaupun dalam keadaan susah, ada di dalam sumur, ada di dalam kesenangan pada waktu dia kerja di rumah Potifar, dia sudah diberi kesenangan, tetapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Saudara, Daniel, walaupun dia masuk ke gua singa, dia tetap menyembah Tuhan. Tetap kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetap kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Istri saya baru membaca Sadrak, Mesak, dan Abednego dan bertanya kepada saya, benar-benar dia itu dibakar? Ya benar, pasti dibakar. Tetapi karena ada malaikat Tuhan, dia tidak terbakar. Murid-murid Tuhan Yesus, tragis masih matinya. Ada yang disalib kepalanya ke bawah, ada yang dibakar, ada yang dilemparin batu, banyak sekali. Tetapi Tuhan tandanya menyertai dia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paulus, walaupun bukan saat masih ada Tuhan Yesus, dia bertobat, tetapi dia berjumpa dan setelah itu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, jangan sampai kita sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi kita terlepas dari Tuhan. Contohnya adalah Simpson. Contohnya lagi adalah Saul. Saul diurapi oleh Tuhan. Tetapi Saul akhirnya mati sampai dengan bunuh diri. Saudara, kita tundukkan kepala. Kita bilang, Tuhan, aku mau berjalan dengan Tuhan sampai finish Tuhan. Sampai kami kembali ke rumah Bapa. Tetapi sebelum kami kembali, kami juga mau Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam dunia ini Tuhan. Mujizat demi mujizat saudara akan alami. Kedahsyatan demi kedahsyatan saudara akan alami di dalam hidup saudara. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Dia akan memelihara kita. Saudara lihat, cakrawala, bulan, dan bintang yang tidak bisa dipikirkan oleh otak kita, yang diciptakan oleh Dia. Dan Dia mengatur, memeliharanya dengan sempurna sampai saat ini. Sehingga tidak terjadi kecelakaan atau apapun juga. Walaupun begitu sulitnya dipikirkan oleh otak manusia, tetapi Tuhan dapat memelihara. Apalagi saudara dan saya, hanya setitik debu di mata Dia, tetapi dengan kasih karunia Dia, Dia mau menyertai saudara dan saya berjalan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari dalam minggu pertama ini saya mengundang saudara-saudara untuk mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, marilah kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita masih mempunyai ganjalan sakit hati, dendam, marah, geram kepada saudara-saudara kita? Jika kita masih mempunyainya,
Marilah kita lepaskan, buka hati kita di hadapannya. Lepaskan maaf, lepaskan pengampunan, lepaskan ganjalan hati. Ampunilah saya Tuhan, kuduskanlah saya Tuhan, supaya saya layak menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan untuk pengudusan ini daripadamu, dan agar kami layak untuk perjamuan ini. Dan semuanya ini hanya karena kasih karunia daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mohon diperhatikan bahwa perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas, atau anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun ke atas dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kujanjikan telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang memberi cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaranya kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menghubungkan kami kembali dengan Bapa, dengan surga, dengan rumah Bapa, dengan semua keadaannya, dengan semua keberadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Presiden, wakil presiden, juga semua jajaran menteri yang bekerja gugus depan untuk menangkal COVID-19. Berikan Tuhan kekuatan, berikan berkat, berikan hikmat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Juga anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, TNI, ABRI, Polri, semuanya Tuhan berikan kekuatan daripada Engkau kepada mereka, sehingga mereka dapat menjaga kedamaian bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami, bangsa-bangsa, dan biarlah atas kehendak Engkau, dan jika Engkau kehendaki, berlalulah COVID ini. Tetapi bukan kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi Bapak, di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak untuk ibadah online kami hari ini, dan biarlah menjadi berkat untuk semua orang yang mendengarkannya sampai ke ujung-ujung bumi. Injil kerajaan ini akan diberitakan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Engkau datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Angkat kedua tangan saudara. Mari kita menerima berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan beriman dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.